Shalom teman-teman, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan psikologi sosial. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Edward Hatono dengan NIM 253226040 dari program studi Psikologi Kristen semester 1 kelas B. Nah, tanpa perlu berlama-lama, mari kita mempelajari bagaimana perkembangan psikologi sosial. Sebelum itu, kita perlu memahami juga apa itu psikologi sosial. Psikologi sosial adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kehadiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain. Selanjutnya, kita akan mencari tahu bagaimana asal dari psikologi sosial. Psikologi sosial sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, terutama pada zaman filsafat Yunani kuno. Filsuf seperti Plato menyoroti pentingnya peran individu dalam masyarakat dan pengaruhnya terhadap perilaku. Sedangkan Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikon yang secara alami hidup dalam komunitas. Nah, di sini kita mengetahui bahwa psikologi sosial sudah ada sejak berabad-abad yang lama. Kita tidak perlu heran, sebab filsafat sendiri adalah ibu dari ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perkembangan psikologi sosial pada akhir abad ke-19 atau periode awal ilmu pengetahuan. Pada tahun 1895, seseorang yang bernama Gustav Le Bon menerbitkan buku The Crowd: A Study of the Popular Mind yang membahas fenomena psikologi massa di mana individu kehilangan identitas diri dan bertindak irasional saat berada dalam kelompok besar. Kemudian, pada tahun 1898, seseorang yang bernama Norman Triplett melakukan eksperimen psikologi sosial pertama yang tercatat. Eksperimen ini menemukan fenomena fasilitasi sosial, di mana kinerja individu meningkat saat ada orang lain yang hadir. Selanjutnya, awal abad ke-20 menjadi waktu lahirnya psikologi sosial modern. Terdapat 3 tokoh yang menjelaskan tentang perilaku sosial. Pertama, yaitu William McDougall pada tahun 1908. Ia menerbitkan buku An Introduction to Social Psychology. Di sini, ia menjelaskan perilaku sosial sebagai hasil dari insting bawaan. Kemudian yang kedua, ada Edward Ross pada tahun yang sama menerbitkan buku dengan judul yang sama juga. Ia menjelaskan perilaku sosial sebagai hasil dari imitasi dan sugesti. Kemudian yang ketiga, ada Floyd Allport pada tahun 1924. Ia menerbitkan buku Social Psychology. Di sini ia menekankan pendekatan eksperimental dan individualistis, menjadikan psikologi sosial sebagai cabang ilmu psikologi yang berfokus pada individu. Pada era pertumbuhan dan Perang Dunia, seorang tokoh yang bernama Kurt Lewin sering juga disebut sebagai bapak psikologi sosial modern, mengembangkan teori medan atau field theory yang menyatakan bahwa perilaku adalah fungsi dari interaksi antara individu dan lingkungannya. Ia pun mendirikan kelompok penelitian aksi untuk memecahkan masalah sosial. Pada era ini juga terjadi Perang Dunia Kedua, di mana meningkatnya minat pada studi tentang propaganda, konformitas, dan prasangka. Misalnya, studi Solomon Asch tentang konformitas dan Milgram tentang kepatuhan. Selanjutnya, pada era emas, Leon Festinger pada tahun 1957 mengemukakan teori disonansi kognitif
yang menjelaskan ketidaknyamanan mental yang dirasakan ketika seseorang memiliki dua atau lebih kognisi yang tidak konsisten. Terdapat juga dua eksperimen yang ikonik. Yang pertama, eksperimen penjara Stanford yang dilakukan oleh Philip Zimbardo pada tahun 1971. Eksperimen ini menunjukkan kekuatan peran sosial dalam membentuk perilaku. Dan eksperimen yang kedua yang dilakukan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963 yaitu eksperimen kepatuhan Milgram yang mengungkapkan sejauh mana orang bersedia mematuhi figur otoritas. Selanjutnya terjadi krisis replikasi, yang dimana munculnya keraguan tentang validitas beberapa eksperimen klasik. Tetapi bukan hanya krisis saja yang muncul juga pendekatan atau perkembangan yang baru, yaitu psikologi sosial kognitif, yang mengintegrasikan model pemrosesan informasi dari psikologi kognitif untuk memahami bagaimana kita memproses informasi sosial dan perspektif budaya yang mengakui pentingnya budaya dalam membentuk perilaku dan proses sosial. Kemudian, kita memasuki era psikologi sosial kontemporer, di mana terjadi perkembangan teknologi. Yang pertama, neuropsikologi sosial yang mempelajari dasar neurologis dari proses sosial, dan juga cyberpsikologi sosial yang mempelajari interaksi sosial di dunia maya, misalnya seperti media sosial. Pada era ini juga terdapat isu-isu baru, seperti kesehatan, di mana faktor sosial memengaruhi kesehatan mental dan fisik, isu hukum yang mempengaruhi prasangka juri, kesaksian, dan lainnya. Dan yang ketiga, isu lingkungan, di mana terdapat psikologi perilaku pro lingkungan. Nah, dari apa yang telah kita pelajari, kita dapat menyimpulkan yang pertama, psikologi sosial telah berkembang dari spekulasi filosofis menjadi ilmu yang ketat dan beragam. Yang kedua, studi ini relevan dengan banyak aspek kehidupan kita dari interaksi sehari-hari hingga isu-isu global. Dan yang ketiga, masa depan psikologi sosial akan terus berinteraksi dengan teknologi dan tantangan sosial baru. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Ada satu ayat yang akan saya sampaikan untuk mengakhiri presentasi ini, yaitu dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Kiranya materi ini dapat membantu kita untuk memahami perkembangan psikologi sosial. Terima kasih telah mendengarkan apa yang telah saya jelaskan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.